Pada saat ini, Matt tidak sabar untuk segera bergegas ke sisi Zhao Wuling dan menangkap kembali pengecut ini. Seorang pria setinggi 7 kaki yang bermartabat, apa yang dia hindari? Jika lawannya adalah semacam eksistensi yang kuat, itu saja, tapi masalahnya adalah lawannya, Zhao Wuling, bukanlah binatang buas, tetapi wanita lemah, dan wanita lemah ini tidak mengancamnya. Sepanjang jalan, Matt semakin marah. Melalui lorong ruang angkasa, dia langsung memasuki lorong ruang angkasa ini. Di gurun, Zhao Wuling mengangkat kepalanya dan menikmati sinar matahari dari langit. Pada saat ini, cahayanya sedikit menyilaukan, dan bahkan sinar matahari yang hangat menjadi sangat panas, menyengat setiap inci kulit Zhao Wuling yang terbuka. Menutup matanya, yang ada di benak Zhao Wuling adalah gadis yang menundukkan kepalanya malu-malu di bawah pohon. Berlama-lama, Tuan Zhao Wuling, pemeriksaan telah selesai, dan tidak ada jejak keberadaan biologis. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita melapor kembali ke kuil cahaya utama? Tuan Zhao Wuling. Ajudan itu memperhatikan keanehan pada Zhao Wuling dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya berdiri di samping dan menunggu tanggapan Zhao Wuling. Namun, dia tidak sepenuhnya diam. Setelah dengan hati-hati melaporkan temuan mereka di bidang bintang ini, dia tetap di sisi Zhao Wuling. Sepertinya dia sedang mempertimbangkan kata-kata seperti apa yang akan digunakan. Lagi pula, pria ini Zhao Wuling juga sering menunjukkan wajahnya di kuil penguasa cahaya. Semua orang mengenalnya. Mengetahui bahwa dia masih pendatang baru yang belum pernah merasakan perasaan, masuk akal untuk lengah dan terkejut. Kerugian untuk hal semacam ini. Memikirkannya saja, Matt bergegas masuk bersama anggota tim penegak hukum. Dalam sekejap mata, kerumunan hitam besar ini diteleportasi ke Zhao Wuling. Matt membuka tenggorokannya dan berteriak. Penguasa cahaya memiliki perintah. Hari ini, bidang bintang ini diserahkan kepada tim penegak hukum kami. Penjaga Anda dapat kembali dulu. Setelah berbicara, Matt mengulurkan lengannya yang dingin dan meletakkannya di bahu Zhao Wuling. Di wajah metalik Matt, ekspresi yang agak rumit secara bertahap muncul. Apa yang kamu katakan kamu, pengawal, datang ke sini untuk bergabung dalam kesenangan? Apakah ini masalah posisimu? Jika kamu ingin mengambil sesuatu dari posisi orang lain seperti ini, aku tidak akan terlalu sopan kepadamu lain kali, dan cepatlah kembali dengan stafmu. Menjelajahi bidang bintang bukanlah yang harus kamu lakukan. Yang harus kamu lakukan adalah berjaga-jaga. Cahaya. Keamanan bait suci Tuhan. Zhao Wuling baru saja membuka mulutnya untuk berdebat, tetapi Matt melingkarkan lengannya di bahunya dan datang ke samping, menyegel keduanya dengan kekuatan iman. Ada apa? Apakah kamu tidak nyaman tinggal di kuil penguasa cahaya? Atau apakah ada orang di kuil penguasa cahaya yang menghalangi matamu? Jangan khawatir, serahkan padaku. Selama kamu mengatakan kakak, aku berjanji bahwa masalah ini akan dilakukan dengan bersih dan benar untukmu. Dan kamu tidak akan melihatnya setelah kamu menyimpannya. Kepada orang yang menyebalkan ini. Apakah itu 3 pengungsi yang saya ambil kemarin? Jangan khawatir, cukup buat beberapa untuknya dengan metode saudara saya, tanpa dosa. Matt sekarang mencoba untuk merangsang Zhao Wuling. Orang ini terlalu berdarah. Bukankah kamu baru saja bertemu dengan gadis yang kamu sukai? Tidakkah Anda ingin tahu lebih banyak saat Anda menyukainya, tetapi sembunyikan diri Anda jauh-jauh? Jika ini ditempatkan di medan perang, itu adalah pembelot yang tepat dan akan dibunuh oleh tim penegak hukum. Zhao Wuling selalu terganggu oleh masalah ini, dan ketika dia mendengar kata-kata Matt, dia langsung menjadi cemas. Siapa bilang aku bosan? Kamu tidak menyalahgunakan kekuatan pribadimu di sana. Berhati-hatilah karena aku akan melapor kepada penguasa cahaya. Matt terdiam dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Oke, jika kamu masih khawatir tentang orang lain, kembalilah dengan cepat. Saya mendengar bahwa seorang kepala aula telah datang ke pintu untuk melamar pernikahan, dan ibu dan anak perempuannya dikunci di halaman. Apalagi yang kamu katakan, kami akan menikah hari ini. Setelah mendengar berita itu, hati Zhao Wuling tenggelam, dan dia menoleh tajam untuk menatap Matt. Apakah yang kamu katakan itu benar? Matt mengangkat bahu. Untuk apa kamu berbohong? Sebelum kata-kata Matt selesai, Zhao Wuling telah menghilang tanpa jejak. Melihat adegan seperti itu, Matt menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu. Menarik kekuatan iman, dan berbicara dengan tim penegak hukum dan penjaga yang belum berkumpul. Kalian semua mengingatnya untukku. Jika ada orang seperti Zhao Wuling yang menjadi pembelot dan pengecut lagi, aku tidak memiliki keahlian khusus. Aku bisa membuat ratusan alasan untukmu, dan aku masih bisa melakukannya. Tanda seru. Kata-kata Matt tidak membuat gelombang apapun di tim penegak hukum, dan bahkan tidak ada yang menanggapi komentar bercanda Matt. Meskipun mereka bukan tubuh senjata perang, tindakan mereka saat ini sangat mirip dengan senjata perang. Sebaliknya, ada tawa ceria di antara anggota tim pengawal. Mereka sudah bosan menontonnya selama berhari-hari, dan sekarang menarik untuk memiliki sudut pandang baru yang tiba-tiba mengganggu.
Zhao Wuling langsung berteleportasi kembali ke kuil penguasa cahaya. Dengan berpikir, dia menemukan orang percaya yang paling dekat dengan Emily dan langsung berteleportasi. Saat berikutnya, dia berubah menjadi pita dan masuk ke halaman. Sekilas, Yimili dan Itina sama-sama menundukkan kepala dengan rendah hati, berdiri di tepi halaman. Dengan kepala tertunduk, tidak berani bergerak sembarangan. Melihat sisi lain dari keduanya, ada seseorang yang mengenakan jubah biru, yang pasti adalah anggota kuil penguasa cahaya. Dari belakang ini, Zhao Wuling dapat merasakan bahwa orang ini sama sekali tidak biasa. Bahkan tampilan belakang ini memiliki arti yang agak tidak terduga baginya. Zhao Wuling melangkah masuk, dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Benar, dia menyukai gadis itu. Tetapi dengan cara yang sama, Zhao Wuling lebih menyadari identitas dan statusnya. Dia harus mendahulukan terang bait suci Tuhan. Perasaan pribadi hanya bisa menjadi bagian yang sepele, terutama di bawah premis bahwa kuil penguasa cahaya belum membangun pijakan yang kuat di alam abadi. Segala macam pikiran muncul, dan Zhao Wuling bertarung dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Sampai dia datang ke punggung Qin Yichen dan melihat Qin Yichen minum teh dengan santai dengan cangkir teh di wajahnya. Semua pikiran yang mengganggu di hatinya langsung luluh. Aku telah melihat penguasa cahaya. Zhao Wuling berlutut langsung dengan satu lutut. Dia kesal. Jika bukan karena dia terlalu cemas, bagaimana dia bisa membuat kesalahan?